Tepatnya tanggal 25 Desember 2024 hari ini kita bersama-sama berpesta untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita boleh melihat di setiap dunia merayakan pesta Natal. Semuanya bersukaria, semuanya bersemangat. Spanduk terpampang, baju baru semuanya keluar dan dipergunakan oleh orang-orang Kristen. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih, apakah semua orang Kristen yang merayakan Natal sudah menjadi sahabat Yesus? Sudah melayani Tuhan? Rohnya sudah menyala-nyala? Semangatnya apakah di hari Natal saja? Hari ini kembali kita menilai diri kita dan Tuhan akan menilai hidup kita. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita diberi tema bahwa hidup kita harus siap untuk melayani Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Dunia berkata, menyala mengudar. Itu dunia. Hari ini saudara dan saya adalah orang yang spesial di hadapan Tuhan. Yang merasakan dirinya spesial di hadapan Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Luar biasa. Apakah hanya di 25 Desember kita menyala? Seragam merah manggis menyala. Haleluya. Luar biasa. Tuhan menolong saudara dan saya sampai hari ini. Ada banyak kejadian alam yang terjadi di kota kita ini, di negeri kita ini. Apa kesimpulan dalam hati kita? Apa garis besar yang harus kita lakukan dengan situasi kondisi saat ini? Di akhir zaman, di penghujung dunia ini. Hamba Tuhan memberi subtema, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jerih payah kita tidak akan sia-sia. Amin. Jerih payah panitia tidak sia-sia. Jerih payah para hamba Tuhan, para gembala-gembala setempat tidak sia-sia. Amin Pak. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus, perlu kita menyadari apa sebenarnya arti kata roh yang menyala-nyala. Itu adalah perbuatan nyata yang dilakukan berulang-ulang. Perbuatan nyata, tidak teori, nyata. Saudara dan saya boleh melihat saya juga boleh melihat Bapak Ibu. Perbuatan nyata. Dan melayani Tuhan. Apa sebenarnya arti melayani Tuhan? Yaitu sikap lewat pikiran, perkataan, perbuatan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita melihat dari jam 00, tring,
Selamat hari Natal. Wah. Selamat hari Natal. Selamat melayani. Kita semua hari ini adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan tidak hanya panggil, tapi Tuhan memilih saudara dan saya untuk kita menyatakan perbuatan kita lewat sikap, pikiran. Kadang pikiran ini hanya saya yang tahu pikiran saya dan Tuhan. Orang lain gak tahu apa di pikiran saya. Tapi terkadang jikalau pikiran ini tidak dituntun oleh Roh Tuhan yang luar biasa, akan terlihat dari perkataan dan perbuatan kita. Betul atau betul? Iya. Pikiran cuma saya yang tahu dengan Tuhan. Tapi perkataan saya, perbuatan saya, apakah sudah sesuai dengan keinginan Tuhan? Orang karo selalu punya semboyan. Adibas kerja-kerja, katakanlah kata teng-teng. Olah kata tuhu. Tapi yang Tuhan mau hari ini adalah kata yang benar dan benar. Amin. Bukan lain di mulut, lain di hati. Tapi bagaimana di hati terpancar, terlihat, terucap dari mulut kita. Terlihat dari hidup kita hari lepas hari. Terkhusus dalam pelayanan kita. Apa sajakah yang termasuk melayani Tuhan? Saya seorang hamba Tuhan. Saya seorang diaken terhormat. Saya seorang penatua. Tugas utama saya berkhotbah dan mengajar. Baik. Hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih, melayani Tuhan, pasti kita tetap komunikasi dengan Tuhan. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Serta menanti-nantikan Tuhan. Kalau Tuhan katakan pada jam 00 atau jam 4 subuh, Dia bangunkan kita. Kira-kira pengalaman tahun 2024 ini, apakah kita hanya udahlah. Padahal sebenarnya Tuhan mau berbicara kepada kita. Adakah seperti itu Bapak Ibu di sini? Jam 4 pagi seolah-olah mau kamar mandi, tidak, maaf. Enggak. Mau kamar mandi sih enggak. Jadi kenapa aku bangun jam segini? Jam 4. Oh udah, masih ada 2 jam lagi. Tapi kalau memang dalam hati kita ada kebenaran, ada komunikasi, ada hubungan yang akrab, pasti roh ini, hati ini berkata, ada apa Tuhan? Pasti kita bersyukur bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Satu hal pengalaman tentang akrab dengan Tuhan. Satu kali ketika kami beranjak dari rumah, dari Pancur Batu, dari desa Durin Simbelang. Tepatnya hari Senin yang harus dikejar ke Lubuk Pakam jam 7.30.
Saya katakan kepada Asia, ayo nak, kita buru-buru. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus. Biasanya kami sekeluarga, biarpun kami berdua di keluarga atau bertiga, kami tetap ada biston pagi. Saat itu udah lama baca firman di mobil aja ya. Oh bolehlah. Dalam hati, ayo ini lampu merah. Udah saatnya baca. Contoh kecil. Lewat lagi. Terus lagi melaju. Di dalam mengingatkan, ayo bersyukur, bernyanyi. Memuji, menyembah Tuhan tidak tergantung waktu dan tempat. Amin. Ayo. Ya, anakku ini masih muda, harus kontrol ini. Wah, apa yang mulai bekerja? Pikiran. Tiba gerbang tol mau ke Lubuk Pakam, bentar lagi akan belok kiri. Semua yang dari tol semua keluar. Kami berhenti. Ada 2 orang sepeda motor di depan kami, dua-dua wanita dan ibu-ibu. Saya lihat, oh ibu-ibu. Udah mulai kosong. Yang satu sepeda motor melaju, yang satu mungkin melamun, terlambat dia melaju. Anak saya udah start, tik, bak, jatuh orang. Waduh, apa yang terjadi? Mama, karena kita belum bersekutu kepada Tuhan. Saya katakan, tetap pegang setir aku, mama yang turun. Baru saya tuntun. Ayo Bu, naik, biar saya obati. Enggak mau. Ayo Bu, di mana luka? Kedukun patah. Saya tidak mau. Di mana masalah Ibu? Saya cek keretanya, cuman sedikit kapnya terlipat seperti ini. Karena sentuhannya pun gak terlalu kencang. Mana lukanya Ibu? Cuman sedikit di betis agak biru. Maafkan kami Ibu. Dia katakan, sudah, mana KTP Ibu? Ini KTP saya, tapi bukan saya yang bawa mobil. Anak saya gak ngerti Bu. Oh berarti anak Ibu belum tahu itu. Ada SIM-nya? Ada. Bapak Ibu Saudara kekasih. Mari KTP Ibu aja. Ibu kerja di mana? Saya beritahu. Jadi bagaimana ini Bu? Saya tunggu sampai jam 12 siang ya Ibu. Saya kasih KTP, dia pergi. Masih bawa sepeda motornya. Saya kerja di Rumah Sakit Sari Mutiara. Nanti saya hubungi Ibu. Singkat cerita, kami tunggu adalah telepon. Suami yang nelpon. Ibu, istri saya harus di scanning. Siap Pak, saya scanning. Baru saya beritahu sama teman saya. Wih kawan, siapa yang punya teman kerabat kerja di Sari Mutiara? Karena ada ini tadi kejadian tadi pagi. Katanya mau di scanning. Entah berapa dananya biar saya siapkan. Baru yang lain telepon. Ini ada temanku begini-begini. Kau tunggu di IGD ya. Ya. Baru sampai kami di situ Bapak Ibu. Sedikit ke belakang. Sampai kami di parkiran langsung kami berseru kepada Tuhan. Dan kembali kami lakukan sebagaimana komitmen keakraban dengan Tuhan tadi. Baru saya katakan Tuhan atur semuanya. Sampai di rumah sakit dia katakan. Diberitahu oleh para rumah sakit. Bu, ibu yang disuruh teman saya tadi. Iya. Mana pasiennya? Saya nggak tahu, katanya dia kerja sini. Siapa namanya? Nggak tahu. Berapa dia? Nggak tahu. Jadi gimana ini Bu? Tuhan tuntun aku. Jadi siapa yang suruh ibu kemari? Ibu itu. Bagaimana orangnya? Segini, agak gemuk. Coba lihat di sini, ada di sini. Nggak kenal lagi Bu. Suaminya tadi telepon saya. Baru, Pak kami udah di GD. Iya. Baru datanglah ibu-ibu tadi. Oh Raseda, aku gak apa-apa, udah ku USG, aku sehat. Wah, luar biasa. Luar biasa. Di benakku lagi, pikiranku lagi, berarti sudah di USG, entah tadi 300, tadi buatnya 2 juta, ini pikiranku lagi. Puji Tuhan sekali Bu, gak ada apa-apa. Oh puji Tuhan lah Bu.
Di pikiranku lagi, main lagi pikiran. Berarti setidaknya ini kedudukan patah ini. Entah urut, entah apa. Lalu bagaimana Bu? Apa tanggung jawab yang harus kami kerjakan Ibu? Enggak ada Ibu, terpujilah nama Tuhan. Dia sudah kami senggol, dia bilang terpuji nama Tuhan. Kalau orang yang bersahabat dengan Tuhan, haleluya. Orang yang seharusnya mau memojokkan, teman-teman kami di kantor, oh kau udah diolah itu. Saya katakan, aku berjalan bersamamu Tuhan. Yang terbaik Tuhan siapkan buat kami. Tuhan mengingatkan kami supaya tetap berkomunikasi, bergaul karib dengan Tuhan. Tak sedetik pun Tuhan tidak pernah inginkan kami berpisah darimu. Tuhan mau kami tetap dalam dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Orang yang seharusnya mengolah kami, tapi Bapakku ada selalu, tak pernah tidur, tak pernah terlelap menjaga saya dan saudara. Amin. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Sekalipun ada tantangan, gelombang, kerikil-kerikil yang harus kita lalui. Tapi jaga perkataan, pemikiran, terlebih-lebih perbuatan di hadapan Tuhan. Luar biasa Tuhan menolong. Bapak Ibu saudara kekasih dalam nama Yesus. Melihat kejadian itu, kami lebih sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan. Saudara pernah dengar mungkin viral kejadian di Pancur Batu sekitar. Saat itu anak kampung kami, ayo demo. Saya katakan aku bekerja. Hatikan demo, aku melayani. Tapi satu kali ketika masalah itu mulai selesai, apa dunia berkata, Tigen juga yang pas. Nggak capek-capek masak-masak di jalan, kerjanya tak terhambat. Kita ini apa kita ini? Luar biasa. Bapak Ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan bertanggung jawab sampai terkecil aspek kehidupan kita. Untuk itu, hari ini Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam nama Yesus, janganlah hendaknya kerajinan kita kendor, tapi tetaplah menyala-nyala di hadapan Tuhan. Melayani Tuhan tanpa sungut-sungut, melayani Tuhan tanpa alasan, tapi tetap sungguh-sungguh menyala-nyala di hadapan Tuhan. Sebab jerih lelah kita tidak akan pernah disia-siakan oleh Tuhan. Beri kemuliaan terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara kekasih dalam nama Yesus. Sedikit kami punya lahan, ladang. Waktu almarhum masih hidup, dia pagi hari sekalian spot mengelilingi ladangnya. Tapi setelah dia tiada, nggak ada lagi waktu kami untuk mengontrol itu. Satu kali ketika, seharusnya hari ini turunin buah, rupanya kemarin sudah diturunin. Saya ada saat di lapangan pekerjaan, sepertinya duk, duk, sampai 5 kali. Tuhan ada apa ini? Tuntun aku Tuhan. Ada apa ini Tuhan? Saya belum tahu jelas. Saya pulang kerja ke rumah, mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Pagi-pagi saya bangun dan istri mau sarapan pagi, tetap ada detakan itu yang tidak seperti biasanya. Kebetulan di depan rumah kami ada peron tempat menjual buah sawit. Saat itu saya melihat yang punya. Saya letakkan piring saya menyeberang dan saya katakan, "Dek, apa Bi? Tolong beritahu apa yang terjadi, kau tahu dengan saya." Jangan-jangan orang pun bingung ya.
Dia peluk saya. Bibiku, luar biasa kamu. Tolong beritahu, jangan bilang luar biasa. Aku nggak nyaman loh. Bi, memang semalam Bapak bilang ke seseorang, ini buah kau ambil dari mana? Tapi mereka bilang punya alasan banyak. Buah ini aku kenal. Jangan-jangan ini kepunyaan tiganmu. Banyak alasan, Bi. Tapi langsung dia telepon yang selalu ngontrol ladang. Dalam hatiku, Tuhan, luar biasa kalau melayanimu Tuhan. Orang lain pun takut kalau kami berangkat dari Durin Simbelang ke Sukadame. Sektor 8 udah bisa bayangin. Jalan ke Sukadame. Pulangnya kadang jam 12 sampai rumah. Kadang kami bertiga. Kalau anak kita cerita dengan tulangnya, Ci, kalau ada orang macam-macam di jalan, tabrak aja anakku ya. Jangan ma, utang nanti. Saking khawatirnya tulangnya lihat dia. Tapi saya katakan, nakku gak perlu takut. Kalau kita kerjakan pekerjaan Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Mari, apa yang membuat saudara takut? Usaha yang takut, karyawan tidak jujur. Layanilah Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab sampai hal sekecil apapun. Kembali ke saksian tadi. Oh gitunya. Oh udahlah. Detakan itu sudah mulai normal. Baru malam jam 8. Ma udah. Oh apa anakku masuk. Digendongnya tangannya. Kenapa anakku? Duduklah dulu. Ini mak udah aku nggak tahu ini. Mulai semalam tanganku ini nggak bisa kuangkat. Ampuni kami mak udah. Lahan sananya aku suruh sama Kempundu. Lahan yang diturunkannya. Ampuni aku mak udah. Pikir kenapa tangan anak ini jadi begini? Ya anakku, aku sudah mengampunimu. Bapak ibu saudara kekasih, kalau nggak pernah masih 2 tahun almarhum pendeta kita meninggalkan kami, aku seperti orang preman. Ada gupak katanya orang Garut, kasih di sini. Datang aku ladang, aku macam-macam. Baru kata orang tua kami, nakku jangan ke ladang sendiri. Kenapa? Sejago-jago jelma nakku, pepekala kudu undoi ampar naring. Itulah orang tua. Tapi ku katakan buat Tuhan, Tuhan kau luar biasa. Sejak saat itu Bapak Ibu Saudara kekasih, hanya saya sampaikan kepada Tuhan, lahan yang sedikit itu Tuhan kau ada. Buah yang keluar engkau yang beri. Buah menjadi masak kau yang buat. Buah yang menjadi ada untuk didodos engkau yang buat Tuhan. Tugasku bekerja, memuji dan melayani pekerjaan. Bapak ibu saudara kekasih dalam nama Yesus. Akhir-akhir ini apa yang membuat saudara dan saya malas melayani Tuhan? Sudahlah. Pilih kasihnya pendeta itu. Pertua-pertua yang hebat-hebat itu aja, yang banyak uang itu aja yang ngelalap ke depan. Itu gak ada di sini. Jangan Bapak Ibu Saudara kekasih. Apa yang saudara bisa lakukan, sebisanya, semampu kita, lakukanlah itu. Seperti melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Tapi kalau kita melakukannya, masih tujuan pada pendeta, tujuan supaya orang lain melihat, itulah yang di sini nggak pas. Orang ngongkang kaki, awak kutip sampah, bakar, angkat lagi, udah keringatan, basah baju, orang cuman makan snacknya. Hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih, lakukanlah semuanya, melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin.
Itu satu bukti bahwa roh saya dan saudara menyala-nyala di hadapan Tuhan. Tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Kalau hujan cuman 15 orang yang PJJ. Di Semirna tadi ya, enggak ya, tapi tetap 100% ya Pak. Haleluya. Komsel Semirna. Wah. Tinggal kalau musim hujan, tambahkan jaket hujan sama baju hujannya. Haleluya. Bila perlu bawa baju gantinya Pak. Kami pernah ada di Kuala Lobici. Ini Pak Tarigan ini tahu dia ini di mana Kuala Lobici. Nama Buhara, lewat sungai naik atas. Kami ibadah keluarga di sana nggak hujan. Bayangin. Tetap hujan. Sudah nyebrang sungai, mendaki lagi. Kalau besar air, kurasa mulut kami ini pun udah pancarkan air. Tapi pernah, kalau begini terus, besok jangan kita bawa payung. Kalau payung bisa dibawa angin ke belakang, pakai baju hujan dan celana panjang hujan. Enak memanjat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Itulah yang kami lakukan Bapak Ibu Saudara kekasih. Kalau dilihat mata manusia melihat. Suami sudah menghadap. Siapa yang mendukung? Kata manusia. Tapi Bapak Yahweh yang luar biasa. Jalanlah anakku, aku ada di depanmu. Bukalah mulutmu, aku akan menaruhkan perkataan-perkataan buatmu. Sehingga kami pun berpesta akhir tahun semalam. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan. Shalom Sukadame. Puji Tuhan. Tuhan antar jiwa-jiwa suami istri. Tuhan susah hambamu ini Tuhan. Ngomong dengan bapak-bapak Tuhan. Hentarkan jiwa-jiwa yang lengkap-lengkap Tuhan. Tuhan hentar. Sehingga kita boleh melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Sehingga Tuhan tambah-tambahkan jiwa-jiwa. Ibu, aku mau datang ke gereja Ibu. Datang. Simpatisan kami pikir, Bu aku mau tetap di sini. Apa persyaratan mendaftar? Wah, luar biasa. Membangun hubungan yang intim, akrab dengan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Sikap lewat pikiran, perkataan dan perbuatan harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Nih pengalaman Bapak Ibu, ini ada Pak Sekjen di sini. Entah bagaimana para hamba-hamba Tuhan yang hadir hari ini. Oke, ini sudah dikasih bahan. Tapi terkadang saya di Sukadame, sudah saya siapin. Oh ini cocok nanti, ini. Oh Tuhan ya, oh Tuhan. Sampai di mimbar ini Bapak Ibu, lain. Begitu juga PJJ. Ini cocok nanti, ini suaminya nggak ke gereja ini begini. Oh ya Tuhan. Sampai nanti bagi kebenaran Tuhan beda yang yang keluar. Terus apa dikatakan di situ? Udah siap. Terima kasih Ibu. Ibu tahu situasi kami. Puji Tuhan. Bahkan terkadang bersama jemaat Tuhan, khususnya anak-anak kami. Mak, jangan perkatakan, jangan banyak sekali Mak berkata, Mak. Semua perkataan Mama itu benar, Mak. Jadi, Mak. Hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih. Para hamba-hamba Tuhan yang bergaul karib dengan Tuhan.
Jangan ada pernah satu alasan pun untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan di keluarga, di rumah ibadah, di sektor kita. Mari kita layani Tuhan dengan hati, pemikiran, perasaan dan perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga orang lain nyaman. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus. Ada istilah masyarakat biasa. Mut-mutan kau. Kadang rajin kali. Kadang gak mau peduli. Apa rupanya mut-mutan itu? Keadaan emosional atau suasana hati seorang yang bersifat sementara. Sebentar-sebentar kalau memang rezeki berlimpah, suami istri dan anak-anak semua datang di gereja. Kalau mulai kumat lagi enggak mood, duluan klien, ini kolekte klien. Itu ada di kampung kami dulu. Namanya Hilina Majihene, Kabupaten Nias. Ada berapa di sini sahabatku? Mado, Niha, Yahobu, Telipuse. So, hadiah madome, bulele. Begitu dulu anak kampungku itu. Tapi di sini tidak ada. Amin. Bulele yang telah memiliki roh yang menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sifatnya sementara. Saat dengar firman Tuhan, amin Tuhan. Aku akan semangat. Ku tahan emosiku. Ku kubur keinginan dagingku. Tapi siapa tadi? Wah. Hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Terkadang situasi itu akan mendewasakan kita di hadapan Tuhan. Situasi apa yang kita hadapi akhir tahun ini? Saya yakin GJ Diski tidak pernah terpengaruh dengan keadaan keuangan. Amin. Amin. Amin Diski. Wah, tapi ada juga perpulungan jemaat-jemaat Tuhan Tubuh Kristus. Bagaimana lah Bu? Hari ini Natal, besok lagi, kemarin pun lagi. Jadi mau punya napas, hari ini ada, besok enggak lagi, lusa ada lagi, mau begitu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kekristenan yang Tuhan tuntut bukan mut-mutan. Sebentar menyala, sebentar padam. Sebentar redup, sebentar sedikit-sedikit, sebentar tinggal percikan. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih, kuasa Tuhan hadir bagi saudara dan saya. Itu gunanya roh kita dan roh Tuhan harus tetap bekerja sama. Amin. Karena kekuatan kita terbatas, tapi kekuatan Tuhan yang Tuhan alirkan, yang Tuhan ambil alih dalam kehidupan kita, tidak ada batasnya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Siapakah saudara? Siapakah saya di hadapan Tuhan? Seberapalah kemampuan kita? Seberapalah metode yang kita kuasai untuk merangkul jiwa-jiwa? Hari ini dia senang kita buat, besok udah dia benci lagi kita. Hari ini tawa dia kita buat, besok udah katanya lagi. Hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam Filipi pasal 4 ayat 4 berkata, kita ucapkan dua-dua ya. Kita ucapkan sama-sama ya. Bersukacitalah senantiasa.
Kali lagi kukatakan, bersukacitalah. Wow. Bersukacita itu bukan gampang tanpa roh Tuhan. Di rumah lagi nggak nyaman. Pak, amankan dulu anak-anak. Hei, tugas ibu itu. Sebentar lagi mau melayani. Halo? Hei anak-anak, siapkan dulu nak, kita mau pergi nih. Ma, PR-ku pun belum siap. Bagaimana hati ibu-ibu? Bapak ibu saudara kekasih. Tapi di akhir zaman ini tetap kita dituntut untuk bersuka cita. Artinya apa? Baik atau tidak baik keadaannya, para tubuh Kristus, Kristen pengikut Kristus, kita harus siap selalu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak ibu saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, kembali melakukannya seperti melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan diingatkan lagi di sini, jangan kendor kerajinan kita. Bagaimana kendor kerajinan? Apa sih sebenarnya arti kendor itu? Ya kalau kendor bu, ya nggak kencang lagi. Lemah, melemah. Sekarang pada umumnya, khususnya di GJI belum dilarang memakai HP apa? Android, Alkitab Android. Tapi Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, berbicara dengan kata kendor. Kalau Android ini tidak dicas full 100%, tinggal tadi 2%, ada nyanyian syukur pujian, tiba saatnya firman Tuhan, kira-kira redup tidak? Nggak tahu lagi di mana mau dibaca, habis baterai. Contoh, kendur, nggak bisa lihat, padam, habis. Istilah tahun 70-an, mago pusuk, nggak ada lagi. Di mana? Nggak nampak lagi. Adakah orang-orang Kristen zaman akhir ini saat bulan Desember menyala, tapi mulai Juni kendor, Desember lagi dicas lagi menyala? Tuhan inginkan dalam kehidupan kita tidak ada maju mundur, tapi tetap maju terus, pantang menyerah sampai pada tujuan. Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, apa membuat saudara saya kendor? Apakah kepedulian pimpinan kurang? Coba kalau dia sakit 2 hari, langsungnya gembala itu datang. Kalau aku udah opnama, udah pulang lagi, udah datang aku di gereja, ingokam sehat, laulit ya reh, maka pindah ngaku. Ini hilina majihena. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam nama Yesus, kita memang tetap harus belajar seumur hidup. Para hamba-hamba Tuhan memahami jiwa-jiwa. Jiwa satu ini gimana sifatnya, jiwa yang kedua ini gimana sifatnya. Ada jiwa yang satu ini mau dikunjungi, no problem, mau datang pun welcome. Ada juga seperti itu. Ada jiwa-jiwa ini maunya dialah anak paling bungsu, peduli terus, dirangkul terus. Kalau udah kesana kita cemburu dia. Diski nggak ada ya, nggak ada ya. Pertonya pun nggak ada begitu ya. Puji Tuhan. Itu kampung kami itu. Hilina Majihena. Nggak ada di Deli Serdang ini. Amin. Oh, aku makanya. Kenapa?
Kalau seperti itu sifat kita Bapak Ibu, saudara bisa melihat situasi keadaan dunia di mana-mana banjir, tinggal ujung-ujung atap sana nampak. Kemana kita lari? Di mana kita mencari pertolongan? Puji Tuhan hari ini Tuhan masih beri kesempatan buat kita untuk kita membenahi diri kita lewat pikiran, perasaan dan perbuatan. Karena hanya itu yang mampu menerbangkan kita ke Yerusalem yang baru. Diingatkan oleh BPP, ada lagu wajib. Ada pertemuan yang manis. Wow, bagaimana saya bisa bertemu di udara? Ada rupanya kabengku, sayapku, dangadong be. Bisa rupanya aku menyelam, berenang, kalau air itu sudah sampai di ujung tonggak paling atas. Tapi hari ini saya dan saudara ambil bagian dalam pelayanan untuk memuji Tuhan. Menyapu kita bisa menyapu. Beresin kloset di WC. Oh, ini masih kotor ini. Salahkah seorang hamba Tuhan bros kloset? Saya tanya dulu, ini kita kan belajar. Salahkah seorang pimpinan jemaat membros kloset? Kedua, apakah para pimpinan jemaat membersihkan kloset dilihat jemaat? Dilihat. Apakah dia minta atau melekat pendeta teruskan? Tuhan mau melihat perbuatan kita. Amin. Tuhan mau melihat perbuatan kita. Cucu-cucu kita aja tadi ke depan pakainya bendonya yang center class. Kita katakan, ku foto. Tak bagaimana, naik pun roknya sedikit. Foto. Kenapa? Saking sayangnya. Betul atau betul? Bagaimana kita di hadapan Tuhan? Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang kita mampu kerjakan di pelayanan ini? Di rumah ibadah ini? Bersama jemaat yang Tuhan percayakan, Tuhan hentar kepada kita. Saya pribadi, Tuhanlah yang tahu. Saya nggak pernah sanggup bilang ke jemaat, bertumbuh, berapa kau situ, itu kulayani. Nggak sanggup aku itu. Nggak mampu aku. Bahkan ku bilang sama jemaat Tuhan, mari kita bersatu. Kalau ada kesalahan saya selaku pimpinan jemaat, mari tegur aku. Kumohon sekali kita bersatu. Jangan guncing sana, guncing sana. Itu membuat berkat Tuhan terhalang. Kitab Yesaya berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Kita sih tidak ada membunuh secara fisik, tapi tahun lalu sampai hari ini aku masih benci padanya. Membunuh atau tidak kita itu? Membunuh atau tidak kita itu? Bunuh. Kebencian itu merupakan sampah dalam hidup kita, yang membuat roh itu tak menyala. Bukan Tuhan gak mau hidupkan. Benci itulah yang membuat redup semangat, urapan. Aku masih iri. Contoh, dia saja disuruh, udah keluarganya, MC kakakna, sing ragina, khotbah abangna, iya krina. Tak usah haleluya ya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara nggak terlibat dalam keluarga besarnya, apa yang bisa saudara kerjakan? Oh, bangku ini belum rapi, sering ngeres khotbah.
Oh mari Bu, selamat datang. Gimana Bu, kabar Bapak kok nggak datang? Oh begini Pak, begini. Luar biasa. Jangan kita anggap yang ada di depan ini, yang baju piring-piring ini, mantap. Baru disayang Tuhan, no! Tapi apa yang bisa saudara kerjakan? Dengan tetanggamu, amankah? Amankah? Puji Tuhan. Dengan STM-mu, ademkah? Dengan semargamu, solidkah? Puji nama Tuhan. Itu Tuhan mau. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga dunia orang lain melihat perbuatanmu, dia datang memuji Tuhan. Banyak yang iya min mama, pas Tuhannya yang cari kedamaian. Oh ibu bre lebihkan. Tapi dengan Tuhan, roh Tuhan ambil alih dalam hidup saya dan saudara. Cara Bapak Ibu bersenyum pun, besok ikutlah aku sama Bapak itu gereja. Haleluya. Ini senyumnya pun kejam kali. Coba praktekkan senyum kiri kanannya. Wah, damai sejahtera. Haleluya. Beri